Oke, kita lanjut di rak yang ini. Saya akan bahas tentang mitos head PDK. Jadi saya bahas karena udah ada yang berbeda lagi sugesti kita, terutama saya, tentang head PDK. Jadi PDK yang dulu seperti apa dan sekarangnya seperti apa. Tapi headnya ya, kalau bloknya masih tetap sama, blok PDK mau kode apa udah di porting semua bos. Kalau BW ya udah exhaustnya udah pasti udah kena portingan mesin ya, bukan tangan. Jadi makanya dia portingannya sama semua karena menggunakan mesin dari PDK-nya. Tapi saya akan bahas head. Jadi ada beberapa hal yang udah kalian gak usah terlalu tersugesti dengan head PDK. Nanti saya akan jelaskan head PDK yang sekarang beredar di pasaran. Original loh padahal. Nih pertama, ini head PDK saya ada banyak. Ini head PDK, ini blok-blok PDK sama blok-blok silver sama KMI. Oke, nih head PDK-nya kita ambil satu. Tuh kodenya ini A009. Ini sama A009. Tuh banyak di belakang. Ini head PDK kita buka. Sama bandingin sama head gold. Ini head gold juga nih. 1560. Oke, kita akan kupas tentang head PDK dengan head KMI Gold. Itu gimana sih? Beda atau sama? Atau kalian hanya tersugesti dengan head PDK? Cekicot. Sama 17.5 tuh. Sama bos, sama PDK sama gold tetap masih sama. oke bosku. Coba ada alatnya dulu ini ya. Sama bos 17. Oke, kita lanjut ke tinggi nutnya. 0. Kita tes tinggi nutnya berapa. Ini yang PDK dulu ya. Kita tes tinggi nutnya bos. Sama apa beda? Nih bisa dicek tuh. Nempel udah. Nih 35 untuk PDK. Dan kita tes lagi 0. Kita tes untuk KMI. Nah, tuh sama. Ini 35 untuk tinggi nutnya bos. Nih kita coba kemiringannya, panjangnya berapa. Oke, kita tes kemiringannya berapa. Yuk kita cek. Kalau kemiringan ini nggak ini bos, agak sensitif karena ini kan nggak ada ujung ketemu ujung tapi langsung belok. 557. Oke, kita akan coba yang KMI 00. Nih ini juga sama 557. Sebetulnya seharusnya head PDK yang lama saya tahu bos, sebelum main ini kan, sebelum hari ini saya main ini kan udah lama banget. Head PDK itu cenderung punya image itu lebih padat kompresinya, jadi tinggal pasang, ngikutin portingan bloknya udah dihitung sama tim PDK, jadi bloknya udah di porting, headnya juga udah dibentuk ulang atau diatur sehingga akselerasi motor dengan blok dan head PDK
itu motor langsung ketemu tarikannya lebih enak atau lebih responsif dibanding standar bawaan motor Kawasaki Ninja di Indonesia. Itu makanya dibikinlah tipe PDK yang aslinya itu lebih road racing, itu lebih ke ajang lebih responsif di jalanan, bukan balap juga. Jadi diperuntukkan untuk akselerasi jauh lebih maksimal dibanding blok standar, tapi nggak untuk secara korekan balap profesional. Dan ditambah lagi linernya kan beda kalau blok PDK. Itu branding blok PDK kenapa bisa laku di pasaran. Oke? Itu dia udah kita tes semuanya, ternyata hasilnya sama antara blockhead KMI dan blockhead PDK. Jadi sebetulnya ada dapur yang harus saya sampaikan ke kalian, ini rahasia pemain-pemain khususnya kayak saya dan beberapa teman saya yang biasa main-main PO ke Thailand. Jadi barang ini kan sebetulnya bisa didapatkan di Kawasaki Indonesia dan Thailand untuk head PDK-nya. Tapi basically sebetulnya yang kalian nggak tahu adalah head PDK aslinya yang kode A009 itu secara price list jauh lebih murah dibandingkan head Ninja apa aja, mau Silver, mau KMI, mau SS, mau Ninja R. Itu price listnya paling murah. Cuma nih ada yang perlu kalian garis bawahi, untuk mendapatkan head ini kalian PO nya bisa lama dan masuk ke Indonesia itu nggak banyak, walaupun bisa didapatkan di Kawasaki, sebagian Kawasaki loh ya, karena banyak dealer atau banyak distributor Kawasaki belum tentu berani nyetok head PDK. Jadi otomatis harga blok PDK itu sedikit kegoreng. Kenapa? Buat mendapatkannya juga sulit. Belum tentu ini launching setahun 2 kali, kadang setahun cuma sekali keluar, dalam kuantiti juga nggak banyak. Ini saya dapat itu ketika info dari dalam, orang dalam itu cuma ngomong hanya keluar 80 piece dan sebagian besar masuk ke tempat saya itu, dan yang lain ya dikit lah yang dapat. Makanya untuk harga ini jauh lebih mahal dibanding dengan head gold KMI yang sama-sama gold. Itu karena sekalian udah tahu semua, karena ini stoknya sangat susah di Indonesia, makanya harganya lebih naik, kisaran 100 sampai 200 ribu lebih mahal dibanding head gold KMI. Itu aja bos. Jadi buat kalian stop tersuges dengan head PDK yang sekarang, karena head PDK gold dan KMI gold itu sama aja, cuma di emboss PDK untuk PDK-nya, jadi di headnya ada embossnya. Jadi otomatis buat kalian kalau beli blok gold ya, jadi kalian beli blok gold tuh, kalau headnya pakai ini, otomatis setelah bloknya di porting tersuges kalau itu sebetulnya kalian ngeset loh, ngeset dengan blok PDK dan head PDK, padahal bisa aja bloknya itu KMI. Dan sulit juga kalian kalau beli blok PDK tapi headnya KMI, nanti sugesnya blok biasa. Oleh karena itu kadang tetap head PDK tetap banyak dibeli karena apa? Prestis. Kalau saya sih ngomong head PDK sekarang tentang prestis, karena dia harus setara dengan apa bloknya. Kalau bloknya PDK ya biar mekanika tahu ini blok PDK, ya headnya biasanya dipasangnya PDK. Itu jadi mekanik udah tahu, oh ini bloknya kayaknya PDK, karena di blok PDK itu masih dengan suges kalau linernya electro diffusionnya itu lebih keras dibanding gold KMI itu kalau secara pabrikasinya, walaupun ke belakang kontroversinya udah mulai agak banyak kan. Tapi apapun itu yang penting kan itu barang original, bukan wewenang kita untuk kok sekarang bloknya kayak gini ya, headnya kayak gini. Udah itu lah pabrik maunya kayak apa, namanya kita penjual, kita user ya ikutin aja bos. Yang penting standarisasi pabrikannya masih tetap dijaga oleh Kawasaki. Oke, sekian video dari saya. Untuk info harganya bisa langsung cek di website paparacing.com. Dan untuk bisnis tanpa modal silahkan kontak admin saya menjadi member di paparacing.com. Oke, jangan lupa bahagiakan bosku. Dan sebat. Empty hearts and gotta get out.